sebenarnya sebagai tugas untuk minggu ini. Saya tunjukkan dulu untuk soalnya. Kemudian untuk minggu ini yang akan kita bahas tentang inventory, nanti kita akan belajar bagaimana melihat hubungan antara persediaan dengan pengadaan, dan kemudian nanti untuk contoh soal atau perhitungannya nanti akan kita bahas lebih lanjut di minggu depan. Jadi nanti ada beberapa teori-teori inventory yang akan saya sampaikan di pertemuan hari ini. Tapi nanti untuk latihannya kita jadikan satu minggu depan saja. Sebenarnya saya sampaikan soal untuk minggu yang lalu. Sebenarnya di soal untuk minggu yang lalu mengenai analisis make or buy. Nah itu nanti saya sampaikan juga dengan contoh di bukunya. Ya. Jadi di bukunya atau di slide yang saya sampaikan kemarin itu sudah ada contohnya, tetapi mungkin kalau Anda mau melihat nanti di situ ada bukunya juga yang saya share nanti di e-learning, nanti akan saya share di sana. Kemudian ini adalah contoh soalnya, mungkin sebenarnya baru terlihat di tempat Anda. Jadi di contoh soal ini contohnya ada suatu perusahaan yang memproduksi blok mesin ya di situ. Dari contoh pengerjaan di atas ada dua alternatif, yaitu blok mesin itu dikerjakan sendiri, atau yang kedua itu blok mesinnya nanti diminta dikerjakan oleh dikerjakan oleh mitra di situ. Nah, di sini contohnya mitranya ini mengerjakan blok mesin dengan membutuhkan biaya yang sama di situ. Jadi biayanya sama. Kemudian setiap unit produk membutuhkan waktu proses produksi yang sama, yaitu 2,5 jam. Biaya tenaga kerja langsung dengan penggunaan tenaga kerja operator produksi sendiri adalah 6.800, sementara jika dikerjakan oleh mitra, biayanya justru lebih rendah. Karena di sini ada perbedaan standar gaji di antara dua perusahaan ini. Jadi kalau yang mengerjakan itu mitranya, itu cost-nya hanya 4.000 sekian rupiah dalam satu. Ini nanti saya tambahkan dulu, satuannya belum saya tambahkan, ini satuannya rupiah ya. Kemudian biaya permesinan untuk pengerjaan sendiri dan mitra itu sedikit berbeda. Untuk produk yang dikerjakan di mitra dikenakan tarif permesinannya adalah 6.000 per jam. Oh sebentar, ini ada sedikit terbalik ini. Ini jika dikerjakan sendiri. Jadi ini jika dikerjakan sendiri, ini terbalik. Ini jika dikerjakan sendiri, biaya permesinannya adalah 6.000 per jam, tetapi jika dikerjakan oleh mitra, biaya permesinannya adalah 9.800 per jam. Kemudian ada biaya depresiasi untuk pengerjaan di dalam pabrik adalah 1.500 per unit. Ini dihitungnya per unit, jadi nanti ada satuan yang jam dan ada yang satuan unit. Nah, untuk yang jam ini harus dikonversi masing-masing nanti ke dalam satuan unit. Jadi ada proses konversinya, nanti bisa dilihat di contohnya. Tetapi di contoh itu ada sedikit yang berbeda, yang di sana ada interest, di sini kita tidak menggunakan interest. Dan kemudian di sini ada biaya perawatan. Biaya perawatannya di situ adalah 1.000 per jam, baik di perusahaan sendiri ataupun mitra adalah sama.
Kemudian profit yang ditetapkan mitra adalah sekian ribu per unitnya. Nah, dari sini Anda bisa menentukan mana yang akan dipilih, apakah mengerjakan sendiri ataukah mensubkontrakkan kepada mitra di situ. Jadi tugasnya hanya diminta menganalisis saja. Nah, untuk analisisnya nanti ini terkait dengan bukunya, e-booknya nanti yang bisa Anda download. Di sini adalah bukunya Lison ya, Lison. Di situ nanti ada contohnya untuk yang contohnya make or buy. Nanti bisa dilihat di make or buy itu mana yang akan dipilih. Jadi nanti ada di bagian make or buy. Nah, yang ini. Contohnya yang ini. Ya, nanti Anda bisa hitung untuk cost comparison-nya di sini. Ini ada cost-nya, ini ada biaya materialnya sama ya. Di contoh itu saya bikin juga sama. Biaya tenaga kerjanya nanti bisa dilihat, ini adalah total time, kemudian dikalikan dengan biaya pengerjaan per unit di sini. Kemudian biaya tooling cost, ini biaya untuk permesinan, nanti di sini juga sudah ditentukan. Jadi ini ada biaya tenaga kerja langsungnya. Untuk yang biaya tenaga kerjanya satuannya jam, nanti silakan Anda konversi ke satuan unit ya, di sini satuannya unit, rupiah per unit. Kemudian di sini ada indirect labor, ini adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, di situ juga sudah nanti sudah ditentukan. Kemudian adalah depresiasi. Depresiasi di situ sudah satuannya Rp per unit. Interestnya di sini saya tidak tampilkan di situ, sehingga ini nanti silahkan skip aja untuk interest ini. Kemudian ada cost of space. Cost of space ini kaitannya dengan penggunaan ruang. Nah, nanti akan ada nilainya di sini. Cost of space-nya biaya untuk penggunaan tempat di sini sudah ditunjukkan, sudah ada. Kemudian tinggal ditambahkanlah di situ variable overhead, ini consumable, ini adalah satuannya Rp per, ini adalah per unit ya di situ. Kemudian ini juga sama, nanti silahkan dibuat satuannya sama, adalah Rp per unit. Kemudian di sini yang berikutnya ini seperti ini. Nah, dari situ kita bisa menentukan mana yang kita pilih. Nah, yang kita pilih adalah, kalau di contoh ini, maka yang dipilih adalah yang ini. Kenapa yang ini? Karena yang lebih rendah nilainya. Contohnya seperti itu. Nanti akan saya share di
apa akan saya share berikut dengan link ininya, link apa namanya, link e-booknya seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan kita hari ini. Ini saya anggap sudah ya nanti. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Ya, silakan. Nanti tugasnya boleh ditulis tangan atau diketik, silahkan. Nah, untuk kodenya tadi, kodenya adalah 3 digit NIM Anda. Jadi kalau Anda masuk di kelas saya, kemudian ketemu ABC, itu biasanya 3 digit NIM Anda, 3 digit terakhir NIM Anda. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita nanti membahas mengenai apa sih hubungan antara procurement dengan inventory dan kemudian dengan logistik dan rantai pasok di situ. Jadi ini adalah pembahasan kita hari ini. Nah, kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai inventory di sini, kita harus tentukan dulu apa sih inventory itu, atau apa sih logistik dan transport. Transport ini didefinisikan menurut institut ini, menurut Institut Logistik dan Transportasi mendefinisikan inventory ini sebagai semua barang atau material yang dibeli, atau yang disimpan, yang kita simpan, baik itu untuk dijual kembali ataukah untuk digunakan. Jadi itu adalah menurut Institute of Logistics and Transport. Atau ada juga yang menjelaskan inventory ini sebagai suatu list atau list dari item-item atau sebagai kumpulan item yang kita simpan. Oke, yang kita simpan atau yang kita pegang untuk disimpan di situ. Itu kita sebut sebagai inventory. Atau ada alternatif definisi yang kedua, itu adalah material in supply chain. Jadi sebuah bahan atau sebuah produk atau sebuah komponen di dalam rantai pasok atau di bagian dari rantai pasok yang di situ yang bisa ditunjukkan jumlah, lokasi, dan value-nya atau nilainya di situ. Itu kita sebut sebagai inventory. Bedanya kalau yang ini tadi, kalau yang ini kan seperti apa namanya, definisi pada umumnya. Jadi Anda punya suatu benda, kemudian disimpan, atau mungkin punya suatu bahan pembuat roti katakanlah, kemudian Anda simpan dan kemudian itu bisa dijual kembali atau bisa digunakan sendiri. Itu yang definisi yang pertama. Tapi kalau definisi kedua, ini lebih mengacu hubungannya kepada rantai pasok saja, bedanya itu. Kemudian ini hubungan antara procurement kemudian dan juga inventory yang ada. Jadi ini adalah contoh di rumah sakit ya. Ini menurut buku yang tadi, bahwa di sini di dalam procurement ini dilakukan pengadaan mengenai produk yang akan dibeli, yang akan disimpan dan akan digunakan. Kemudian di sini ada proses receipt and storage. Ini receipt and storage ini kaitannya dengan penerimaan dan penyimpanan. Disinilah semua aktivitas untuk menyimpan dan membuat supaya produk itu disimpan dengan aman. Nah, kemudian ada proses tracking. Tracking ini melakukan tracking stok itu ada di mana. Katakanlah butuh obat, contohnya ini kan farmasi ya. Katakanlah butuh obat untuk sakit sakit
pusing-pusing katakan. Untuk pusing itu butuh obat apa? Dokternya kan pasti kan ngasih resep kan seperti itu. Dikasih resep, kemudian maka bagian farmasi itu kan mencari obatnya katakanlah Butrek, katakanlah Butrek itu ada di rak nomor sekian. Dan kemudian kalau jumlahnya berapa yang masih tersedia itu kan jumlahnya ada tiga box katakanlah. Maka dengan segera itu bisa diberikan keputusan untuk memberikan obat Butrek tadi kepada pasien. Dan saat ini kalau dalam kalau 10 tahun yang lalu atau mungkin 20 tahun yang lalu orang masih mencari obatnya itu ada di rak nomor berapa. Tapi kalau saat ini semua biasanya di rumah sakit itu sudah terintegrasi ya. Jadi kalau ada penerimaan dicatat dengan komputer. Kalau ada yang keluar jumlah obatnya berapa dicatat dengan komputer seperti itu. Sehingga untuk memberikan keputusan mau menggunakan obat A atau obat B itu bisa melihat stok atau jumlah yang ada di dalam gudang atau di dalam bagian farmasi seperti itu. Termasuk di sini ada dispensing. Ini jadi nanti ada kita bisa menggunakan barcode dan sebagainya yang menunjukkan bahwa obat itu sudah keluar atau sudah dipakai, dan kemudian atau mungkin obat itu perlu di return atau disposal. Disposal itu dihancurkan atau dilebur atau hilang, dilebur biasanya atau dibuang lah seperti itu. Dan ini berarti untuk outputnya ini bisa dinyatakan bahwa obat tadi sudah dipakai atau sudah diberikan kepada pasien atau obat itu masih ada dan sudah memasuki masa kadaluarsa. Kalau Anda pernah melihat katakanlah pada saat mendekati Idul Fitri ya biasanya itu kan ada banyak parsel, ada banyak yang membuat parsel dan sebagainya. Itu kadang ada sidak di situ. Sidak itu ada inspeksi mendadak, kemudian melihat parselnya itu aman atau tidak. Dalam arti kan ada kadaluarsa di situ. Nah, ketika kadaluarsa ditemukan kok barang yang sudah kadaluarsa dimasukkan parsel, maka di situ kan akan ada pembinaan atau ada sanksi dan sebagainya. Dan itu kalau sistemnya belum komputeris itu bisa saja terjadi. Jadi tiba-tiba kok ada sidak makanannya sudah expire 1 tahun tapi kok masih masuk ke dalam parsel dan sebagainya, itu karena adanya sistem yang belum komputeris. Kalau sudah komputeris itu yang expire tanggal berapa itu bisa dideteksi seperti itu. Nanti mungkin di sistem informasi logistik itu kan Anda diajari tentang sistem ya, bagaimana membuat sistem informasi, bagaimana membuat melihat stok dan sebagainya nanti di sana. Nah, itu kita bisa melihat item apa saja yang akan memasuki masa kadaluarsa di situ dan apa tindakannya di situ. Kemudian alasan untuk menyimpan persediaan, nah kalau Anda pernah belajar mengenai just in time atau pernah mendengar just in time, itu kan bagaimana suatu sistem produksi itu bisa mengerjakan suatu hal dalam waktu yang sesuai, dalam waktu yang tepat, tidak boleh ada persediaan. Tetapi pada kenyataannya hal itu suatu hal yang tidaklah mudah. Kenapa tidak mudah? Karena ada banyak faktor, ada banyak resiko di situ. Resiko yang dihadapi perusahaan.
Nah, resiko ini bisa resiko nanti yang terkait dengan kemampuan supplier, terkait atau kemampuan pemasok, atau mungkin resiko bencana alam, resiko apa karena ada perubahan iklim dan sebagainya, itu bisa saja itu masuk menjadi faktor resiko kita. Sehingga banyak perusahaan tetap menyimpan persediaan. Apalagi untuk produk yang sulit didapatkan di tempat atau di lokasi tersebut. Katakanlah suatu pabrik motor yang ada di Indonesia, katakanlah. Kemudian untuk spare part-nya masih impor dari Cina atau dari Jepang misalnya. Kalau itu kita tidak memiliki stok di situ, bisa saja dalam jumlah sekian itu ada pesanan motor dalam jumlah sekian unit, kita tidak bisa mengerjakan. Atau kalau itu dikerjakan harus nunggu parts-nya datang. Datangnya kapan? Nah, kalau musimnya sedang baik atau sedang bagus, mau datangnya bisa lebih cepat. Tapi kalau musimnya sedang katakanlah sedang ada badai atau sedang ada siklon dan sebagainya, datangnya itu bisa saja akan lebih lama seperti itu. Dan itu sifatnya tidak pasti. Ada nilai-nilai atau ada hal-hal yang kita sebut sebagai ketidakpastian. Nah, alasan kita menyimpan persediaan mengurangi risiko kegagalan atau ketidakpastian pemasok, melindungi dari kepastian waktu tunggu, ketidakpastian waktu tunggu di sini, kemudian memenuhi permintaan tidak terduga, kemudian permintaan musiman atau siklus yang lancar, kemudian memanfaatkan diskon atau momentum, kemudian melindungi terhadap inflasi dan memastikan pengisian ini cepat. Pengisian kembali, ini replenishment ya, pengisian kembali. Jadi ini adalah alasan kita menyimpan persediaan. Jadi di dalam industri itu ada yang namanya uncertainty, yaitu ketidakpastian. Dan persediaan ini sebenarnya mengurangi resiko ketidakpastian. Tetapi ada dampak negatifnya juga persediaan, yaitu uang yang kita miliki atau cash flow kita itu menjadi terhambat karena adanya persediaan. Kemudian ada inventory classification, itu ada raw material, ada komponen and sub-assemblies, kemudian ada consumable, dan ada finished goods. Jadi ini jenis inventory yang kita simpan. Ada bisa jadi itu adalah raw material, bahan mentah, bahan yang belum diproses sama sekali, katakanlah seperti pasir, seperti batu, atau mungkin seperti getah karet, seperti itu, atau biji besi yang sama sekali belum kita proses. Kemudian ada komponen and sub-assemblies, berarti ini sudah melewati pemrosesan. Biasanya bentuknya sudah berubah jadi ban, kemudian jadi karet yang siap untuk digunakan, atau mungkin menjadi bentuk batangan besi seperti itu. Kemudian ada consumables. Consumables ini istilah untuk untuk benda kerja yang sebagai bahan tambah seperti itu. Sebagai bahan tambah, katakanlah kalau mau bikin tape, katakanlah bahan tambahnya adalah agi contohnya. Yang bahan utamanya kan adalah ubi atau mungkin singkong atau mungkin dalam bentuk ketan ya. Konsumabelnya apa? Adalah aginya. Oke, itu bahan tambah. Kemudian ada finished goods. Finished goods ini adalah produk jadi. Ini juga masuk ke dalam klasifikasi inventory. Kemudian untuk inventory ini ada beberapa perbedaan, yaitu adalah dilihat dari produksi, dilihat dari produksinya itu bisa berupa raw material, berarti belum ada proses sama sekali,
atau bisa berupa komponen, bisa berupa work in process, kemudian bisa berupa sub assemblies, kemudian ada finished goods. Kalau sub assemblies itu berarti bagian yang sudah terpasang atau terakit seperti itu. Kalau yang finished good ini sudah siap dipasarkan, sudah siap dijual, siap digunakan seperti itu. Kemudian ada ABC analysis, ini adalah analisis untuk melihat item mana yang perlu kita prioritaskan. Nanti ada A item, B item, C item di situ. Kemudian ada demand type, ini ada independent dan dependent. Nanti kalau yang independent itu adalah biasanya permintaan yang tidak dipengaruhi oleh permintaan yang lainnya. Itu kita sebut sebagai independent. Kalau dependent, ini adalah permintaan yang dipengaruhi oleh permintaan lainnya. Nah, kalau di dalam MRP nanti karena di kelas ini kan kita belum pernah membahas perencanaan dan pengendalian produksi ya. Sehingga saya akan jelaskan sedikit tentang MRP. Jadi kalau MRP itu contohnya di sini ada sepeda motor. Kemudian di sini ada katakanlah komponennya adalah bodi. Contohnya di sini mesin. Kemudian di sini lampu. Ini hanya sebagian kecil saja. Nah, kemudian dari bodi dari mesin ini nanti ada karburator. Kemudian ada blok mesin. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya ini sudah kelihatan ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ada permintaan yang sifatnya dependent dan ada yang permintaan independent. Kalau yang independent itu adalah sepeda motornya. Sepeda motor itu tidak dipengaruhi oleh permintaan yang lainnya. Tetapi kalau bodi ini kan dipengaruhi oleh permintaan sepeda motor. Mesin juga sama, dipengaruhi oleh permintaan sepeda motor. Lampu juga sama, kebutuhannya dipengaruhi oleh permintaan sepeda motor di situ. Hingga kita bisa menyebutkan bahwa sepeda motor ini sifatnya permintaannya independen, tidak terikat oleh permintaan komponen atau tidak terikat oleh permintaan produk yang lainnya. Seperti itu. Tetapi kalau karburator di sini ini terikat dengan permintaan mesin. Kalau mesinnya ternyata atau mungkin saya mulai dari atas, katakanlah butuh 1000 sepeda motor di sini. Mau mengerjakan 1000 sepeda motor, maka kita harus menyediakan permintaan untuk bodi itu jumlahnya adalah 1000. Untuk mesin 1000. Untuk lampu, mungkin lampunya ada 2 ya, ini hanya contoh saja. Lampunya, jumlah lampunya ada 2, maka kita butuh 2000 unit. Dan ini karburator akan mengikuti kebutuhan mesin. Katakanlah di sini permintaannya jadi 1000, blok mesinnya jadi 1000. Jadi akan dipengaruhi oleh permintaan yang lainnya. Seperti itu. Oke, kemudian skop atau cakupan dari inventory management itu adalah kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan demand management. Kemudian demand management ini kaitannya dengan manajemen permintaan. Manajemen permintaan itu erat hubungannya nanti dengan bagian PPIC dan juga bagian marketing di situ. Karena yang bisa mengikuti atau melakukan mengikuti atau mengatur permintaan itu bagian marketing tadi. Maksudnya bukan mengatur, bisa termasuk mengendalikan, bisa termasuk juga meningkatkan di situ. Tapi untuk mengaturnya saya rasa tidak bisa, tetapi di situ bisa memberikan pengaturan, katakan bisa memberikan
tindakan. Kalau jumlah pesanannya terlalu banyak, apa yang dilakukan itu biasanya nanti bagian marketing yang akan menjalankannya. Atau kalau permintaannya terlalu sedikit, apa yang akan dilakukan itu biasanya bagian sales and marketing. Kemudian forecasting future and demand, ini kaitannya dengan peramalan. Peramalan ini tindakan untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Jadi ada forecasting. Forecasting ini adalah tindakan untuk meramalkan kebutuhan di masa depan supaya hasil yang dicapai itu bisa diprediksikan. Katakanlah masa depannya, di masa depan dibutuhkan permintaan suatu produk itu akan meningkat. Maka kita bisa tentukan, oh maka tindakan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memenuhi. Kemudian ada managing item with typical supply and demand. Ini mengendalikan item atau mengendalikan produk yang ada menggunakan pola-pola permintaan dan penawaran. Kemudian mereview tingkat ketersediaan di situ atau safety stock level, dan mengontrol jumlah inventory baik secara kuantiti ataupun secara nilainya. Kemudian implementing lean inventory policy. Ini lean inventory policy ini bisa mungkin persediaan itu kalau diminimalkan ya diminimalkan, atau dihilangkan ya dihilangkan. Kemudian ada liaising. Liaising ini kaitannya dengan menghubungkan antara aktivitas procurement untuk memastikan bahwa supply dan atau pengisian kembalinya sesuai dengan aturan yang disepakati di dalam perusahaan tersebut. Oke, ini adalah skop yang lainnya. Ini adalah untuk mengembangkan biaya yang efektif dan rendah di situ. Kemudian mengendalikan penerimaan, inspeksi dan sebagainya. Kemudian ensuring the safety, ini kaitannya dengan memastikan keamanan dan kestabilan dari supply di situ. Oke, kemudian ada koordinasi inventory yang ada, dan kemudian melakukan standarisasi, kemudian melakukan pelaporan, kemudian menghubungkan antara menghubungkan auditor yang mengaudit aspek-aspek dalam inventory, dan kemudian menyesuaikan melakukan disposal. Disposal itu berarti peleburan atau penghilangan atau intinya dileburkan atau dihilangkan seperti itu, atau dihancurkan, itu disposal. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam inventory management. Kemudian untuk ABC analysis di sini kita bisa melakukan analisis ABC. Analisis ABC ini menganalisis item-item saja yang mana yang masuk ke kelas A, mana yang masuk ke kelas B, mana yang masuk ke kelas C. Jadi ada ABC. Nah, ada yang kita sebut sebagai barang yang penting. Contohnya ini adalah makanan pokok atau yang makanan pokok yang membutuhkan biaya yang paling besar dalam pengeluaran. Maka itu disebut sebagai item kelas A.
Oke, sehingga di sini kalau masuk dalam kelas A, maka di sini harus ditentukan sebagai barang yang kita harus kendalikan secara ketat. Jangan sampai barang ini mengalami keterlambatan. Jangan sampai barang ini tidak tersedia seperti itu. Jangan sampai stok yang ada tidak bisa digunakan di situ. Kemudian ada juga barang yang kita sebut sebagai kelas C. Kelas C ini impact-nya hanya kecil dan kemudian itu bisa ada, bisa tidak. Kalaupun sampai habis ya tidak jadi masalah. Itu barang kelas C. Nah, kelas B itu di antara dua-duanya. Ini contohnya percentage of item. Ini untuk kelas A ini sekitar 20% ini. Kemudian tetapi yang kita sebut kelas A ini memiliki percentage value of annual usage itu sekitar 80%. Jadi meskipun jumlah itemnya kecil, tetapi ini memberikan impact atau memberikan nilai yang jauh lebih besar dibanding item-item yang lain. Sehingga di sini harus dilakukan just day-to-day control. Jadi pengendaliannya dilakukan secara ketat setiap hari, tidak boleh sampai meleset katakanlah. Kemudian yang berikutnya ini ada item B. Item B ini percentage of itemnya, jumlah itemnya adalah 30%. Tetapi percentage of value-nya hanya 15%. Ada juga yang jumlah itemnya tinggi, tetapi nilainya atau percentage value-nya rendah. Nah, analogi sederhananya sama seperti Anda belanja di situ. Anda mau belanja, Anda masukkan ke keranjang Anda, ada satu barang yang harganya 50.000 katakan. Tetapi ada barang yang lainnya jumlahnya ada 100, tetapi nilainya kalau dijumlah hanya 10.000 seperti itu. Sehingga itu nanti mana yang masuk ke kelas A, mana yang masuk ke kelas B itu bisa kita analisis. Dan yang kelas A ini akan mendapatkan prioritas atau untuk prioritas atau pengamatan yang lebih ketat. Oke, ini adalah ABC analysis. Ini item number, ini nomornya 101, 102, 103, 104 dan seterusnya. Ini adalah nomor barangnya ya di situ. Itu bukan angka yang bisa diotak-atik, yang bisa ini, maksudnya bukan suatu hal yang bisa dihitung seperti itu. Item numbernya 101. Kemudian unit cost-nya, ini satuannya adalah pence, ini satuan dari, saya lupa negara mana yang menggunakan ini, kalau nggak salah dari UK atau mana. Itu di bawahnya pound sterling, seingat saya. Kemudian annual demand-nya ini adalah 48.000. Sehingga kita bisa tentukan demand dikalikan dengan cost dibagi dengan 100. Jadi nilainya itu adalah 2.400 seperti itu. Jadi 5 dikalikan dengan 48.000, 5 kalikan dengan 48.000 kan sekitar 240.000 ya, 240.000 dibagi dengan 100, hasilnya 2.400. Ini perhitungannya demikian. Kemudian usage-nya dikalikan dengan totalnya ini, dikalikan dengan total ini, itu adalah 32,5%. Ini adalah didapatkan dari sini, dari 2.400 dibagi dengan 73,79. Hasilnya adalah 32,5. Nanti bisa Anda hitung pakai kalkulator di tempat Anda. Kemudian dari sini kita bisa tentukan
persentasenya atau persentasenya berapa, dan kemudian nanti tinggal dikelompokkan selanjutnya. Mana yang masuk ke kelompok A, mana yang masuk ke kelompok B, mana yang masuk ke kelompok C. Contohnya. Kelompok A ini akan diisi yang persentasenya ini yang kelompok A akan diisi dengan 2 produk yang memiliki persentase yang paling besar, yaitu item number 107 dan kemudian item number 101. Kumulatifnya itu adalah 81,3%. Kumulatif itemnya ini hanya 30 saja. Oke, sementara yang berikutnya ini kita masukkan ke klasifikasi A. Selanjutnya ini ada yang masuk ke klasifikasi B. Perlu diingat tadi klasifikasi A, percentage itemnya ini percentage value of annual usage-nya itu dicari yang mendekati 80 atau sekitar 80. Dan ini tercapai di sini. Kalau ini di total kumulatifnya ini totalnya 81,3. Seperti ini. Kemudian misalnya kita bisa menentukan item A ini masuk ke dalam item 107 dan 101 itu masuk ke dalam klasifikasi A, bahwa di situ harus ada close control atau pengendalian yang sangat ketat. Karena kalau sampai meleset ini memberikan impact yang sangat besar. Kemudian ada klasifikasi B ini masuk ke regular review, jadi dikendalikan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Kemudian yang ini infrequent review, ini kaitannya dengan ini bisa dikendalikan jarang-jarang nggak masalah seperti itu. Jadi karena klasifikasinya tidak begitu penting katakanlah. Karena masuk ke kelas C ya, boleh ada sebaiknya mungkin sebaiknya ada, tapi kalaupun tidak ada ya meleset dikit nggak masalah. Oke, seperti ini untuk klasifikasi ABC. Nah kalau kita mau bikin Pareto nanti kita bisa menggunakan klasifikasi ini. Jadi ada yang kita sebut sebagai Pareto. Pareto itu bentuknya gini. Oke, kalau Anda pernah diajarkan Pareto di mata kuliah yang lain, ini bentuknya selalu seperti ini sebenarnya. Ini contohnya gini ya, ini contohnya. Contohnya gini. Nah, Pareto ini selalu dimulai dari titik yang paling besar. Yang paling besar ini berapa persen, katakanlah, oh ini 80% tadi. Ini 80%, 81,3%. Contohnya, ini Pareto. Nanti yang berikutnya nanti naik di sini, ini nilainya meningkat jadi jadi 97,5. Ini 97,5 sampai titik ini ya, sampai titik ini. Ini 97,5. Dan kemudian di sini sampai titik ini nilainya adalah 100%. Pareto selalu seperti ini. Ini adalah Pareto untuk mengidentifikasikan impact mana yang memiliki impact yang paling besar. Itu kita sebut sebagai Pareto. Jadi kalau ada Pareto, ada yang memulai Pareto dari tengah-tengah ini salah. Gitu. Harusnya dimulai dari titik paling atas. Oke, saya lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya. Kemudian ada beberapa teknologi yang bisa kita gunakan terkait dengan inventory
itu ada namanya barcode. Barcode ini mulai ada sejak tahun 1950-an. Saya juga masih belum paham bagaimana dulu diciptakan ketika komputer itu belum ada ya. Jadi kemungkinan itu dibuat dalam bentuk kode-kode yang mudah dimengerti. Saya belum pernah melihat barcode yang versi aslinya, yang versi awalnya dulu seperti apa. Nanti kalau ada mungkin bisa Anda lihat di situ. Jadi ini barcode. Kalau di dalam gudang, di dalam logistik, barcode ini merupakan suatu hal yang penting. Suatu hal yang penting dan harus tepat. Anda mungkin pernah beli suatu barang di Shopee, atau mungkin di Tokopedia, atau mungkin di Bukalapak contohnya. Di situ pasti Anda akan ketemu yang namanya barcode. Jadi pengiriman barang itu dilakukan dengan barcode. Jadi kalau Anda terima paket di situ, terima paket itu kan ada barcode-nya. Barcode-nya itu kan isinya adalah nomor nomor apa namanya? Kalau itu dipindai itu akan menjadi nomor resi. Di baliknya nomor resi itu ada identitas pengirim, identitas penerima, dikirimnya dari mana, tanggal berapa dan sebagainya. Termasuk ongkos kirimnya pasti terlihat. Nah, barcode itu dan itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk ada dan sebagai identifikasi. Jadi itu selalu digunakan sampai saat ini, masih kita menggunakan barcode. Nah, barcode ini memiliki fungsi yaitu untuk menghitung persediaan bahan baku. Kemudian untuk melakukan penyortiran otomatis, untuk melakukan pelacakan lot, melakukan pelaporan produksi, aplikasi gudang, kemudian identifikasi kemacetan produksi, pelacaan paket, kontrol akses, dan kemudian kontak alat dan masukan dan masalah suku cadang contohnya. Ini adalah contoh-contoh barcode yang ada. Jadi ini baru sebagian kecil dari contoh barcode penggunaan atau aplikasi barcode. Termasuk pelacakan kiriman Anda itu kan pakai barcode. Nah, kedepannya bisa saja itu berubah. Bisa saja berubah ketika ada penemuan-penemuan yang lebih memudahkan lagi. Ya, tapi selama ini mungkin belum digunakan karena biayanya mahal dan sebagainya. Nah, dengan melakukan barcode, dengan membuat barcode, kita bisa kita bisa melakukan entry data yang lebih cepat. Jadi di jasa pengiriman itu untuk memindai, katakanlah memindai ini paketnya sudah diterima atau belum, itu kan tinggal di-scan saja barcode-nya, kemudian dilaporkan kan seperti itu. Bisa menggunakan handphone dan sebagainya. Kemudian akurasinya lebih baik. Jadi tingkat kesalahan barcode itu 1 dalam 3 juta. Jadi kemungkinannya itu bisa salah dengan skala 1 dalam 3 juta. Itu probabilitasnya. Kemudian kita juga bisa mengurangi biaya tenaga kerjanya. Kemudian yang tadinya harus dicocokkan 1 per 1 itu dengan barcode ini ya mungkin karyawannya cukup 1 orang saja, tidak banyak orang untuk mencocokkan data dan sebagainya. Kemudian ada penghapusan overstocking atau understocking. Itu overstocking ini nanti kaitannya dengan jumlah pasokan yang ada. Ini bisa diminimalkan, terlalu banyak atau terlalu sedikit. Oke.
Biasanya ini kalau yang ini nanti dikaitkan dengan sistem informasi logistik yang Anda pelajari di kelas satunya. Kemudian ada pengambilan keputusan yang lebih baik, akses informasi yang lebih cepat, dan kemudian kemampuan untuk mengotomatisasi pergudangan, kemudian respon yang lebih besar kepada pelanggan dan pemasok. Nanti mungkin di minggu depan saya akan siapkan video yang terkait dengan otomasi di pergudangan. Kenapa kita menggunakan barcode? Kenapa kita menggunakan RFID? Katakan itu nanti ada di minggu depan. Yang berikutnya adalah RFID. RFID nanti akan kita pelajari di kelas rekayasa sistem logistik. Nanti kita akan siapkan bagaimana mempelajari RFID. RFID itu semacam kartu. Contohnya saya punya kartu karyawan. Kalau ini dilengkapi dengan RFID, saya seharusnya tidak perlu presensi lagi. Ketika RFID itu sudah memasuki sensor yang sensor katakanlah pemindainya, maka di situ harusnya sudah teridentifikasi bahwa karyawan tersebut ada. Tapi ini juga nanti ada kelemahan-kelemahannya kalau itu kita gunakan RFID. Nah, RFID dalam aplikasi pergudangan atau dalam inventory ini bisa digunakan untuk memindai palet-palet atau memindai kargo atau mungkin bisa dalam bentuk yang lebih kecil lagi, dalam bentuk karton dan sebagainya, di mana keberadaannya apakah masih ada di gudang atau tidak, ini bisa dipindai dengan RFID. Dan terus untuk RFID ini relatif murah ya. Biasanya untuk RFID itu paling dengan 1 atau 2 juta saja kita sudah bisa menggunakan RFID. Kita sudah bisa memindai lokasi dan sebagainya. Nah, kemudian keuntungan RFID ini adalah line of sight. Jadi garis batasnya itu samar, kita tidak bisa melihatnya. Jadi tidak mengganggu tidak mengganggu aktivitas seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan RFID, begitu katakanlah pancaran RFID-nya itu sinyalnya katakanlah 100 meter, maka ketika saya menggunakan kartu ini yang dilengkapi dengan RFID, kemudian di situ otomatis langsung terbaca bahwa si A ini berada di area yang areanya 100 meter. Dan itu tidak terlihat oleh tidak kasat mata ya. Cakupan areanya itu tidak kasat mata. Kemudian ada rentang di sini. Rentang ini bisa dibaca dalam rentang yang panjang. Ada yang memiliki jangkauan jarak bacanya ini minimalnya 1 meter dan maksimal 4 atau 5 meter. Ini sebenarnya ini saya nanti coba cek lagi. Ingat saya itu jaraknya bisa lebih panjang lagi di situ. Coba nanti ini dimungkinkan ini hanya jarak baca untuk scan-nya. Jadi jarak baca scan-nya atau scanner-nya seperti itu. Kemudian ada pembacaan massal. Pembacaan massal banyak teks ini dibaca dalam jangka waktu yang singkat, kemudian ada selektivitas, kemudian ada daya tahan, di mana barcode itu memiliki kelemahan bahwa barcode itu bisa robek, bisa kotor, dan juga bisa tidak terbaca. Karena biasanya dicetak di atas kertas. Sementara kalau RFID ini
bahannya akan lebih baik. Dan itu kan sebenarnya nanti terkait dengan pancaran radio ya, sehingga tidak membutuhkan apa namanya, tempelan dan sebagainya. Kemudian baca tulis dapat diperbarui. Sebenarnya ini ada perubahan status. Contohnya di retail ini biasanya RFID juga bisa digunakan untuk mendeteksi, katakanlah Anda mungkin pernah masuk ke swalayan, kemudian ada detektornya, itu sebenarnya salah satu bagian dari RFID, di mana kita bisa mendeteksi keberadaan pakaian itu di mana. Seperti itu. Biasanya kan ada gate-nya. Kalau kita melewati gate dengan pakaian yang masih tertempel RFID tadi, maka sirenenya akan bunyi contohnya. Tetapi RFID ini juga tak lepas dari limitation, dari batasan-batasan di situ. Contohnya ada terkait dengan cost, biayanya lebih mahal daripada barcode. Satu RFID itu sekitar 500 atau berapa? Satu tag-nya di situ. 500 sampai 1.000 rupiah untuk. Sementara kalau barcode kan cukup di modal print saja sudah bisa seperti itu. Kemudian ada moisture atau kelembapan. Kaitannya dengan kelembapan ini beberapa gelombang radio ini tidak bisa digunakan dengan baik ketika kondisinya terlalu lembab di situ. Dan kemudian gelombang radio ini juga bisa terdistorsi oleh logam, sehingga kadang hal ini tidak terbaca. Kemudian ada electrical interface, ini kebisingan elektronik, ini juga bisa menimbulkan gangguan. Kemudian ada akurasi ini bisa saja juga bisa tidak akurat ketika ada jarak yang ketika itu terpisah, lepas dan sebagainya. Kemudian kalau jaraknya terlalu jauh juga tidak akan terbaca, sehingga bisa saja itu menyebabkan adanya overcompensation atau kompensasi yang berlebih. Oke, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan biaya pemesanan di dalam ini tadi teknologi-teknologi yang sering digunakan di dalam mengendalikan atau melakukan proses proses untuk scan inventory seperti itu. Berapa scan stok yang kita miliki, berapa jumlahnya, lokasinya di mana dan sebagainya. Kemudian ada biaya-biaya yang dibutuhkan dalam terkait dengan persediaan. Yang pertama adalah biaya pemesanan. Biaya pemesanan ini merupakan biaya yang harus kita keluarkan untuk memesan suatu barang atau suatu suatu jenis produk seperti itu. Ada yang namanya preliminary cost, ini adalah biaya-biaya untuk melakukan, contohnya untuk memilih supplier dan sebagainya, untuk melakukan penjajakan dan sebagainya, itu masuk preliminary cost. Ada placement cost, ini biaya untuk pengiriman order, untuk stationery dan sebagainya, alat tulis dan sebagainya. Kemudian placement cost ini katakanlah untuk biaya untuk penerimaan, biaya untuk inspeksi, sertifikasi dan sebagainya. Oke, kemudian dalam prakteknya sulit untuk mendapatkan lebih dari perkiraan biaya karena bervariasi sesuai dengan kompleksitas tatanan, apakah persiapan pesanan dilakukan manual atau terkomputerized, kemudian ini apakah ada atau tidak ada repeat order dan sebagainya. Intinya dalam biaya pemesanan ini adalah semua biaya yang kita butuhkan untuk melakukan proses pengadaan barang. Oke, mulai dari proses untuk
memesan, mengirimkan surat, melakukan penjajakan kerjasama, sampai nanti proses untuk loading unloading itu untuk bongkar muat seperti itu, untuk unloading, kemudian untuk inspeksi dan sebagainya. Jadi untuk bongkar muat itu di beberapa tempat itu semacam menggunakan jasa di situ. Ada jasa yang khusus bongkar muat. Jadi katakanlah di satu pabrik itu beberapa tahun yang lalu, entah saat ini masih menggunakan cara yang sama atau tidak di situ. Tapi di bongkar muat ini bisa dikerjakan oleh masyarakat sekitar. Jadi ada satu perusahaan di Jawa Tengah, itu saya dulu pernah dapatkan infonya, itu untuk bongkar muat itu ada semacam tenaga lepas, tenaga yang ada di luar itu yang menangani bongkar muat. Jadi begitu barang datang nanti ada orang yang membongkarnya, nanti dihitung biayanya per sekali bongkar itu berapa, atau per barang yang diturunkan berapa, seperti itu. Kemudian ada biaya penyimpanan. Ada biaya penyimpanan ini kaitannya dengan biaya yang kita butuhkan untuk menyimpan barang atau menyimpan produk, material dan sebagainya. Ada biayanya, ini adalah biaya keuangan, biaya asuransi, biaya kehilangan nilai dan sebagainya. Karena ada kerusakan dan seterusnya, itu kita masukkan ke biaya penyimpanan. Kemudian ada juga biaya-biaya untuk ruang penyimpanan, kemudian biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan sebagainya. Kemudian tadi kaitannya dengan penyimpanan ini biasanya perusahaan tidak tahu berapa biaya penyimpanannya. Kalau Anda datang ke satu perusahaan, bisa nanti Anda tanya berapa biaya penyimpanannya di laporan keuangan, itu tidak akan muncul. Sehingga kalau Anda mencari biaya keuangan, itu Anda harus analisis sendiri seperti itu. Biaya-biaya itu mana saja atau pos biayanya. Kemudian ada biaya kehabisan stok. Biaya kehabisan stok ini biaya yang timbul karena adanya stok yang tidak ada seperti itu. Jadi harusnya hari ini katakanlah mau produksi 1000 unit. Ternyata kok stoknya hanya 800 di situ. Berarti kita kehilangan 200 unit produksi. Padahal karyawannya dibayar untuk mengerjakan 1000 unit tadi seperti itu. Berarti kita kehilangan hasil 200 unit, kemudian nanti termasuk biaya yang hilang akibat waktu menganggur atau overhead. Biaya menganggur ini kan tadinya karyawannya diberikan beban satu hari selesai 1000 unit, tetapi hanya ada 800, berarti kan yang 200 itu tidak tercapai. Biaya dari setiap tindakan untuk mengatasi kehabisan stok ini juga masuk di biaya stok, kehabisan stok atau stock out. Contohnya membeli barang dari yang lain, yang tadinya kalau itu dibeli dari supplier harganya 10.000, tapi kalau beli di tempat lain harganya 1.000. Berarti ada gap. Kalau beli di tempat lain harganya 11.000, sehingga ada gap 1.000. Nah, ini juga masuk ke dalam biaya kehabisan stok. Hilangnya niat baik pelanggan dan sebagainya, ini karena harus dibatalkan dan sebagainya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai indikator kinerja utama atau key performance indicator dari aktivitas produksi, di mana di situ kita bisa mengukur salah satunya adalah terkait dengan persediaan. Nah, persediaan ini memiliki nilai yang tinggi jika jumlahnya tepat
dan berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Dan kemudian untuk menghitungnya kita bisa menggunakan beberapa indikatornya. Nanti adalah waktu tunggu atau lead time. Kita biasanya sebut ini sebagai lead time. Lead time itu jeda waktu antara kapan itu dipesan dan waktu kedatangannya. Kemudian ada tingkat layanan. Kemudian tingkat layanan ini kaitannya atau service level ya. Ini nanti bisa dihitung. Ini jumlah waktu yang tersedia ya, atau yang disediakan, kemudian jumlah waktu di situ menandakan jumlah waktu itu dipesan kapan. Jadi kapan harus ada dan kapan itu harus tersedia dan kapan harus dan kenyataannya berapa di situ tingkat layanan. Jadi gini, semakin tinggi tingkat layanannya di situ, contohnya dibutuhkan 1000 unit katakanlah. 1000 unit ya, maka kalau itu bisa dipenuhi dalam jumlah 1000 unit berarti nilainya 100. Tetapi jika tidak, berarti nilainya lebih rendah di situ. Kemudian ini adalah tingkat perputaran stok, ini bisa dihitung dengan rumusnya adalah sales or issues, kemudian atau penjualan atau order yang diberikan, kemudian average inventory, at selling price, ini kaitannya dengan rata-rata inventory. Kemudian stock order ini penutupan stok atau penutupan, sebenarnya penutupan ya, bukan penutupan. Stock order ini menunjukkan apakah stok yang ada mampu mengcover atau mampu menahan ketika ada gejolak dan sebagainya. Oke. Kemudian ini adalah hubungannya service level dan penjualan di situ. Ini adalah service levelnya, ini adalah investment inventory. Nah, semakin kita menggunakan peralatan, semakin banyak kita menggunakan tenaga kerja, maka semakin banyak service level yang bisa kita penuhi di situ. Jadi ini kenapa 100 masih lebih, ini adalah service level itu kebutuhan pasar atau kebutuhan terkait dengan kebutuhan konsumen. Contohnya konsumen butuhnya 100 di situ. Konsumen butuhnya 100, maka kalau kita menggunakan manual itu katakanlah hanya bisa mengerjakan 10 unit saja. Tapi kalau itu kita gunakan mesin yang otomatis, itu katakanlah bisa melebihi angka 100 ini. Nah, semakin tinggi mesin yang kita gunakan, spesifikasinya, semakin tinggi kapasitas yang bisa diproduksi, maka ini membutuhkan investasi. Investasinya akan semakin besar, baik dalam bentuk tenaga kerja ataupun dalam bentuk alat. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah terkait dengan inventory dan terkait dengan logistik dan supply chain. Hubungannya tadi kita bisa melihat atau bisa mempelajari bahwa inventory ataupun persediaan ini akan terkait erat dengan service level yang bisa kita berikan kepada pelanggan kita seperti itu. Sehingga kalau itu terlewat di situ atau kalau itu tidak sesuai, maka nilai yang ada di situ juga kita tidak bisa memberikan service level yang baik seperti itu, atau mungkin yang layak. Oke, seperti itu. Untuk nanti tugas itu deadline-nya minggu depan. Nanti untuk yang pembahasan ini akan saya lanjutkan lagi. Oke, nah, jadi ini contohnya
Ini kenapa ini saya tampilkan ini contohnya pabrik gula ya, di situ pabrik gula ini kenapa dulu zaman dulu menggunakan apa namanya, menggunakan rel. Jadi di Jawa dulu kan di Jawa ini kan salah satu apa ya, bisa dibilang salah satu pusat produksi gula yang terbesar di dunia seperti itu. Nah, zaman dulu itu belum ada apa namanya, belum ada yang namanya jalan raya yang seperti saat ini, sehingga bagaimana persediaan itu bisa didapatkan ya tentu saja harus menggunakan infrastruktur yang saat itu nilainya lebih rendah atau lebih murah dibanding yang lainnya. Dan zaman dulu itu di apa yang dipilih adalah kereta api. Jadi zaman dulu kita sudah banyak memiliki kereta api, sudah banyak memiliki lori yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, ini apa hubungannya dengan konteks ini, bahwa inventory yang ada ini harus bisa dipastikan ketersediaannya. Kalau sekarang kita mode pengiriman itu kan banyak ya. Mode pengiriman kalau zaman dulu ini hanya melewati kereta, melewati apa, karena truk itu kan masih mahal waktu itu. Sehingga dan kapasitasnya sedikit, sehingga orang zaman dulu ini lebih senang menggunakan kereta ini karena mampu mengcover pengiriman dalam jumlah yang besar. Sementara kalau zaman sekarang ini orang lebih senang menggunakan truk karena truk ini kan meskipun apa namanya, meskipun kapasitasnya lebih kecil tapi lebih fleksibel dan harganya juga cukup terjangkau saat ini. Jadi itu sehingga di sini inventory ini merupakan salah satu kunci untuk memenangkan persaingan. Kalau itu tidak ada, ya secara biaya akan lebih rendah. Tetapi kalau itu tidak ada, maka resikonya juga semakin tinggi. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk kuliah kita hari ini. Untuk tugas nanti akan saya share di e-learning saja, dan kemudian tugasnya masih sampai minggu depan, berarti sampai hari Selasa ya, sampai hari Selasa jam 23. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.